Imam besar kita yang namanya Pak saya 2 tahun itu biar dia pulang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat di mana kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim.
Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum aktif naik mimbar, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada hadirin jamaah sholat Jumat. Kami mengharapkan untuk mengisi shaf yang kosong di depan, karena kelihatannya jamaah kita sudah mulai berdatangan, sehingga kemudian jangan mengganggu jamaah yang lain. Adapun waktu masuk pada hari ini Jumat adalah jam 12:05. Sedangkan yang bertindak sebagai khatib adalah Ustaz Dr. Haji Sarki bin Tuni Jumat. Sedangkan yang bertugas sebagai imam adalah Ustaz Haji Rahimul Amin SMA dan muadzin Ustaz Muhammad Ridwan PT. Subuh Mubarak insyaallah nanti akan bersama ASN Pemprov Sumatera Barat Ahad 1 November 2025. Adapun laporan keuangan kita dari Jumat 31 Oktober 2025 adalah uang masuk per 25 Oktober sampai 30 Oktober 2025 adalah 38.148.525 rupiah. Jadi uang masuk kita adalah per bulan, satu bulan ini adalah 358.389.841 rupiah. Adapun pengeluaran masjid kita adalah total uang keluar 63.394.000 rupiah. Saldo kas per 30 Oktober 2025 adalah 294.995.841 rupiah. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi memberikan bantuan untuk kegiatan dan untuk memakmurkan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله.
الحمد لله رب العالمين الذي جعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin kaum muslimin jemaah yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur memuji kepada yang memang berhak menerimanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya seluruh pujian, Allah yang punya seluruh nikmat, Allah yang punya seluruh jabatan kedudukan pangkat. Bukankah kita hafal teksnya? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh pujian apapun bentuknya, seluruh nikmat berapapun banyaknya, seluruh jabatan kedudukan pangkat golongan hanya milik. Hadirin yang berbahagia, setiap kalimat bahasa Arab isim mufrad yang dimakrifahkan dengan alif lam tufidu lil umum, yang membedakan umum. Apapun nikmat, apapun jabatan, apapun pangkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Mari kita syukuri kita yang lebih amanah itu. Dan kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhasil membangun umatnya itu memang karena faktor kepribadiannya. Kepribadiannya yang menentukan. Yang kedua, Nabi Muhammad berhasil membangun umatnya karena faktor kebenaran ajaran yang dia bawa. Memang pola pikirnya sangat-sangat positif. Diakui, bukan kawan saja yang mengakui, lawan pun mengakui. Keberhasilan beliau tidak ditentukan, kuncinya terletak pada mukjizat Al-Quran. Sampai detik ini Al-Quran tidak ada berubah sedikit pun bacaannya. Sedikit saja dirubah bacaannya, heboh dunia. Ada yang membaca ayat innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
Indonesia ini dibaca innama yakhshallahu min ibadihi ulama'a. Maftuh nasab ulama'a. Maksudnya jauh berbeda. Di antara makhluk yang sebanyak ini yang ditakuti oleh Allah ialah ulama. Ini tidak ada benar kalimatnya. Padahal di antara makhluk yang banyak di bumi ini yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Ialah ulama. Maka hati-hati kita dengan ulama. Kita benar-benar dengan ulama. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah selalu kita tingkatkan kesadaran kita pada agama. Kalau ilmu agama kita sudah banyak, tapi mengamalkan ilmu inilah yang banyak syaitannya. Banyak orang berilmu, intelektualitas yang sangat tinggi terpuji dia, tapi dia sendiri yang melanggar kaidah ilmunya. Ini bahaya besar. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli badil wasat. Orang-orang yang berilmu pengetahuan, tapi orang itu sendiri yang melanggar tuntunan ilmu tersebut, orang itu lebih duluan disiksa oleh Allah sebelum penyembah-penyembah berhala itu disiksa oleh Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kita yang dikasih ilmu oleh Allah. Tapi konsekuensinya, mari kita memberikan contoh yang indah di tengah masyarakat. Inilah aku yang berilmu. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, kita bersama-sama, marilah kita arahkan kebicaraan kita. Kita menghargai kehidupan yang kita sudah untuk mencapai keridhaan Allah Tuhan semesta. Hadirin, bersyukur kita kepada Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah makhluknya manusia, bukan hewan-hewan itu, bukan pohon-pohon itu, semuanya makhluk. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah hidup di bumi ini sebagai makhluk Allah, al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia ini punya agama. Kita manusia ini punya akal untuk berilmu pengetahuan. Kita manusia ini punya sifat malu. Karena dengan malu itulah yang mengantarkan kita insan kita baik. Apa itu insan? Etika, moral, susila, akhlak. Malu. Kalau tidak ada sifat malu, hanya sekedar pemalu, tentu tidak pas. Makanya al-haya nisful iman. Kita yang punya sifat malu, sudah separuh nikmat-nikmat itu ada di kemampuan kita. Malu berkah Allah kepada kita. Dan kita manusia ini hadirin yang berbahagia, ada al-amalus salih. Kita punya aktivitas yang terpuji. Manusialah sarangnya, manusialah yang berbuat hal yang begitu. Sampai dengan kita manusia tak sempat beramal saleh. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu dikatakan lil insan arba'atu jawahir. Lil insan arba'atu jawahir. Manusia itu punya 4 mutiara. Mutiara kita punya. Kenapa tidak dijaya gunakan dan dinikmati? Kita punya agama. Ini yang membuat syahdu kita bersama-sama. Kita punya ilmu, nur dari Allah. Kenapa tidak merasa bercahaya kita? Allah. Kita punya sifat malu dan kita punya amal saleh. Oleh karena itulah rupanya Luqman alaihi salam memberikan tausiah kepada anaknya. Wa qala Luqman libnihi inna lil insan salasata aslas. Sesungguhnya hai manusia, masing-masing kamu ini hai manusia dibagi tiga. Sepertiga. Sulusul lillah. Sepertiga yang pertama hai manusia
adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Apa yang sepertiga kita ini untuk Allah? Ruh kita. Ruh kita kembali kepada Allah. Sepertiga nomor 2 hadirin yang terhormat, linafsi, bagi diri kita masing-masing, tidak diambil oleh yang lain. Apa itu? Amalnya, khairan yang baik, syarran yang jelek, itu kembali kepada kita, Dan yang ketiga, sulusun lidudi, sepertiga yang terakhir, hai manusia, untuk cacing, untuk bumi, untuk ulat dilalap oleh dia. Mana yang sepertiga terakhir ini? Inilah jasa kita. Bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun cakapnya, begini begitu mempesona memandangnya, itu akan dilalap oleh ulat di bumi ini. Ya Allah, ya Rabbi. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita bersama-sama yang hadir sekarang ini, marilah bersama-sama ingat bumi yang kita injak ini sampai detik ini. Entah berapa saat lagi tidak ada kesempatan menginjak bumi ini di ranah Minangkabau kayaknya. Buminya ini, bumi ini. Kata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa nama sahabat itu? Anas bin Malik. Anas bin Malik lebih kurang 10 tahun dia menjadi ajudan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Kita renungkan sejenak hadirin yang berbahagia. Innal arda tunadi kulla yawmin bi 10 kalimat wa taqul. Kata Anas bin Malik, bumi yang kita injak ini setiap hari dia meneriakkan, mengumandangkan 10 kalimat. Dan tidak mungkin dalam kesempatan yang sangat terbatas ini ke 10 kalimat itu kita sampaikan. Antara lain, apa kata Anas bin Malik? Ya benar Adam, Anas bin Malik menjelaskan itu ngomongnya bumi setiap hari. Kata bumi yang pertama, ya benar Adam, taksi ala zahri wa tu'zabu fi batni. Kau manusia melakukan maksiat, pelanggaran di punggungku, kata bumi. Tidak ada yang tersembunyi, aku menengok, kata bumi. Allah menyaksikan setiap kamu melakukan maksiat di punggungku, tapi ingat kamu akan disiksa dalam perutku, kata bumi. Oleh karena itu hati-hati kita selagi menikmati bumi. Apa yang mungkin dan patut kita perbuat? Dia mungkin patut, tapi tak mungkin. Dia mungkin, tapi kurang patut. Begitu kata-kata orang Minang. Mungkin dengan patut harus cocok. Apa yang mungkin yang patut kita perbuat? Bumi selalu menengok. Dan kamu nanti dari akibat yang tidak baik itu akan disiksa dalam perutku, kata bumi. Hati-hati kita yang masih hidup, yang masih menikmati bumi al-ard. Ngomong berikutnya bumi ini. Ya benar Adam. Tajma'ul man ala zahri wa tandamu fi batni. Engkau kumpulkan harta, materi ini. Engkau ambil yang kadang-kadang bukan hak kamu. Kamu makan yang tak pantas itu kamu makan. Kamu kumpulkan itu yang batal dan itu yang kamu kumpulkan. Kamu kumpulkan harta, tapi ingat kamu akan menyesal dalam perutmu, kata bumi. Kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan kumpulan dari harta-harta kamu. Dari mana itu datangnya? Bagaimana prosedur cara dapatnya? Dan
kesempatannya untuk apa kamu menggunakan hal yang kamu kumpul ini? Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, kamu menyesal dalam perutmu, kata bumi. Ini selalu dikumandangkan tiap hari oleh bumi kepada kita. Fangtabiru, mari kita ambil pelajaran dari itu, hati-hati kita hati-hati. Apalagi kata bumi berikutnya, ya bani Adam, ta'kulul haram ala zahri wa ta'kuluka didan fi batni. Apa maksudnya? Bumi nengok, dia melihat bumi. Kamu makan yang haram, padahal sudah ada yang halal, kok yang haram juga? Kok suka yang haram juga? Yang halal sudah ada jatahmu. Kenapa yang haram juga dimakan? Kamu ingat, kamu akan dimakan oleh cacing dalam perutmu. Ta'kuluka didan fi batni, dimakan oleh cacing. Hati-hati apa yang pantas kita makan dan masuk ke dalam perut kita. Sumber dari seluruh penyakit kita sudah yakin dan paham. Memang dari perut. Hati-hati kita berperut. Jangan sembarangan dimasukkan ke dalam perut. Semuanya nanti kita menyesal akan dimakan oleh lalat, oleh tanah. Akan habis dia. Tapi ada materi kecil satu yang tidak habis-habis dimakan tanah. Kita ingat hadis Rasulullah SAW. Riwayat Imam At-Tabrani, Anas bin Malik juga sanadnya. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam ta'kuluhu al-ard illa ajab az-zanab faminhu khuliqa wa fihi yurkab. Hai semua manusia, kamu akan dilalap oleh bumi, oleh tanah, kecuali ada sebuah benda yang tak bisa dimakan oleh tanah. Berabad-abad pun lamanya dia tidak akan rusak, dia utuh seperti semula. Apa yang kecil itu? Itulah dia ajabaz zanab itu tulang ekor. Tolong kita dapat belakang. Di ujung-ujung pinggul kita ke bawah kita ke tulang ekor, dia agak menonjol ke belakang, dia agak enak. Itu namanya ajabaz zanab. Itu tidak habis dimakan tanah walaupun berabad-abad. Ini penelitian ahli kedokteran dan ahli agama. Tidak habis-habis. Faminhu khuliqa, dari tulang yang kecil itu kamu diciptakan kembali nanti di kiamat. Wa fihi yurkab, dan dari situ diramu kembali, disusun kembali susunan tubuhmu seperti semula sekarang ini. Hati-hati kamu. Kamu akan direkam oleh materi yang kecil itu. Kemana saja kamu pergi. Ini ibarat pesawat, kalau dia hancur, bertabrakan ke bawah, hancur ke laut. Yang paling pertama kalau pesawat hancur itu yang paling pertama al-mutasat, lalu yang tanya orang kotak kita. Makanya azab zanab ini ibarat suatu pesawat adalah kotak hitam. Dan adanya ditemukan kotak hitam itu tahu bagaimana tindakan, apa sebabnya, apa akibatnya, kelalaian apa yang dilakukan. Kok terjadi begini di kotak hitam itu, terdapat kondisi itu. Maka hati-hati kita ada ajabaz zanab. Ini yang digemakan oleh bumi setiap hari. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hadirin yang berbahagia. Apa lagi kata bumi? Ya bani Adam, tamshi binuri syamsi wal qamar was siraj wa taqamu fi zulumati fi batni. Kamu berjalan di bumi ini terang benderang berkat cahaya matahari, berkat cahaya bulan, ada lampu-lampu pelita-pelita yang lain. Tapi ingat, kamu akan terjadi suatu situasi kegelapan di darat. Bagaimana yang terang sekarang ini, nanti pun hendaknya terangnya seperti itu juga. Ini yang kita harapkan hadirin yang berbahagia. Hadirin, mungkin tak semuanya apa seruan bumi tadi yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Oleh karena itu, kita akhiri pencerahan batin kita dalam khutbah ini. Apa
nasihat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. 3 poin untuk meredupkan yang tadi. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Walaupun kepada Nabi Muhammad tujuannya, tapi kepada kita inilah umat Muhammad ditujukan. Pertama, Ismasyita. Kedua, Ahbib Masyita. Ketiga, I'mal Masyita. Ini pangkal hadisnya, ada ujung yang menentukan, Kau hiduplah apapun model yang kau inginkan. Cubo wanala selagi masih hidup, kata orang Minang. Coba, tapi ingat, fa'innaka mayyitun. Kamu akan meninggal dunia. Ada batasnya, ada batasnya. Apa persiapan kamu sebenarnya itu? Allah ya Allah. Yang kedua, ahbib masyika fa'innaka mufariqun. Engkau senangilah apapun yang bisa kau senangi. Senang itu. Tak usah kita sebutkan satu-satu. Senangilah. Tapi ingat, kata Nabi Muhammad, fa'innaka mufariqun. Engkau akan berpisah dengan dia. Adapun dia itu akan meninggalkan kamu. Hati-hati kamu. Allah ya Allah. Dan yang terakhir ialah apa yang dikatakan, yaitu i'mal masyarakat. Berkaryalah sepuas-puasnya. Beramallah selagi ada kemampuan. Beramallah. Yang menjadi dia kata katain suara wa'man li akhirih kana kamu kuwala. Apa ini? Beramallah, berkaryalah. Tapi ingat, majziyun. Kamu akan dibalas dengan kerja kamu. Maka siapa yang tidak ingin balasannya yang sedar, yang bagus, sekarang kita berusaha. Mudah-mudahan hal itu menjadi motivasi besar untuk menciptakan hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu berbantah-bantahan, berpecah belah, menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu sama sekali. Sabarlah, tabahkan hatimu. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin إنك حميد مجيد. اللهم اغفر وارحم للمسلمين والمسلمات
سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريب، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mari kita rapatkan dan luruskan saf. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sholat Jumat bersama tokoh Indonesia yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk itu pada Jumat ini kita akan dengarkan pencerahan dari beliau. Kita tidak memperpanjang mukadimah pada Bapak Anies Baswedan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para cadia pandai, nenek mama, tunduk dan tua, pemuda, pemudi, serta hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bersyukur rasanya pada hari Jumat yang penuh berkah ini Allah berikan kesempatan untuk kembali pulang ke Tanah Pinang dan kembali bersujud di Masjid Raya ini. Insya Allah ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wabil khusus saya ingin menyapa Khatib sekaligus Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Bapak Kiai Haji Rahimul Abin, juga Imam kita tadi Dr. Sari bin Sumin, serta pimpinan kantor Masjid Raya Bapak Heirus Nasir dan muadzin yang indah sekali merdu suaranya, Haji Ridwan. Para hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah siang hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi di tempat ini, di masjid ini, masya Allah penuh. Kita semua bersujud di sini. Sekali lagi, insya Allah silaturahmi menjadi silaturahmi bawa keberkahan bagi kita semua. Boleh saya baca pantun? Boleh pantun? Burung sinura, burung sinuri, terbang menari di atas pematang. Sudahlah lama waktu dicari, saatnya kini tiba di padang. Sepasang nuri di pohon jati, ingin mematuk kecil paruhnya. Masjid Raya ini menawan hati, ibadah khusyuk, agungkan asma. Alhamdulillah kita semua bersyukur, saya pribadi bersyukur bisa kembali bersilaturahmi. Tanah Minang ini tempat yang punya banyak sejarah di dalam republik kita. Minangkabau ini selalu punya tradisi dua arah. Apa tradisi dua arah itu? Satu, menuntut ilmu. Dua, merantau dari surau ke dunia.
dan dari nagari ke negeri. Tradisi ini menunjukkan bahwa ilmu tidak membuat seseorang jauh dari kampung, tapi justru sebaliknya membuat kampungnya hadir dimanapun dia berpijak. Saya baru tadi malam kembali dari perjalanan ke Belanda dan ke Eropa, ke Jerman. Baru tadi malam tiba di rumah. Dan ketika di sana berjumpa dengan begitu banyak orang-orang Minang yang berada di rantau. Dan ketika di rantau, dia bawa kampungnya. Salah satu tempat di Den Haag yang saya datangi adalah tempat yang masakannya paling disukai nomor satu di dunia. Apa itu? Rendang. Dan restoran paling populer di sana. Nanti saya tunjukkan di sosial media, di Instagram. Ibu bapak bisa saksikan nanti. Dan itu menggambarkan tradisi ratusan tahun, bukan sekarang saja. Tapi juga yang menarik, surau di tanah ini, di ranah Minang ini punya tempat sendiri. Mudah-mudahan tradisi ini dijaga. Kenapa? Karena dari ranah Minang kita saksikan surau bukan sekedar tempat untuk ibadah. Surau ini juga tempat untuk belajar, untuk musyawarah, bahkan untuk membentuk arah hidup anak negara. Surau harus kita jadikan sekarang ini kembali jadi pusat ilmu, jadi pusat solidaritas, dan pusat solusi-solusi, bukan saja tempat singgah saat panggilan adzan itu tiba, bukan saja tempat singgah saat Jumat itu datang. Mengapa ini penting? Karena kita saksikan dalam perjalanan sejarahnya di ranah Minang ini, di tempat ini, di tanah ini, di ranah Minang, lahir ulama-ulama besar yang mengajarkan bahwa iman dan akal tidak bertentangan. Pada saat kami mendarat tadi, kebetulan saya sedang berkomunikasi dengan seorang dokter turunan Minang yang beliau ahli ekonomi. Kemudian beliau mengirimkan pada saya pesan, namanya adalah Dr. Fitz. Dr. Fitz ini saat ini mengajar di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Nah, pada saat saya berkirim WA, Fit Adrison namanya, dia bilang, "Oh, saya kira Bung Andi sedang di Eropa." Tidak, saya sudah sampai di Minang. Jarak Eropa dan Minang itu pendek. Jembatannya apa? Berpikir rasional, menggunakan akal sehat. Dan di sini tempat di mana para alim ulama sejak dahulu menunjukkan bahwa iman dan akal tidak bertentangan. Syekh Ahmad Khatib murid-muridnya dan generasi sesudahnya menunjukkan bahwa berpikir maju adalah bagian dari iman, dan masyarakat Minang telah menunjukkan. Yang menarik juga, saya mulai sampaikan di sini, orang Minang ini selalu percaya bahwa kemuliaan tidak datang dari harta, tapi datang dari harga diri. Kemuliaan tidak datang dari harga, tapi dari harta, tapi dari harga diri. Itulah sebabnya pepatah bilang, adat basan syarat basan di Allah. Kemandirian ekonomi dan martabat tumbuh ketika nilai itu dijaga. Hari ini, terus sekalian, dunia kita makin bising. Banyak informasi benar dan banyak informasi yang diputar balikan. Betul tidak? Kita sudah merasakan, bukan? Banyak yang diputar balikan. Karena itu kami berharap pada semuanya, mari kita jaga supaya orang Minang selalu punya cara untuk bisa melakukan yang jauh. Saya perhatikan di ranah Minang ini, yang berada di rantau menyapa yang di kampung. Betul tidak?
dan yang berada di kampung mendoakan yang dirantau. Tidak putus. Ini mungkin pelajaran terbesar dari Minangkabau. Solidaritas tak kenal jarak. Solidaritas tak kenal beda geografis. Solidaritas tersambungkan, apalagi sekarang dengan era digital. Karena itu kami berharap bagi generasi baru Minang generasi muda, mudah-mudahan mewarisi dua kekuatan yang ada di Minang ini: kecerdasan berpikir dan keberanian bertindak. Nanti siang insya Allah saya akan ke Universitas Muhammad Hatta, ke Bung Hatta, salah satu permata yang cemerlang hadir di dan besar tanah Minang. Betul. Pribadi yang berkarakter, pribadi yang di usia muda sudah menunjukkan kecerdasan berpikir dan keberanian bertindak. Pribadi dengan integritas yang tak pernah diragukan. Pribadi yang membuat rakyat Indonesia bisa mengatakan kami percaya kepada Bung secara tanpa syarat. Percaya tanpa syarat. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada perpaduan yang dahsyat di situ. Pondasi iman yang kuat, pondasi Islam yang kokoh, tumbuh dengan akhlak yang mulia, muncul memancar dengan cahaya integritas yang tak pernah padam pancaran. Khotib tadi mengingatkan pesan dari bumi bahwa kau sekarang ada di punggungku, tapi kelak akan masuk dalam perutku. Pesan tadi disampaikan oleh Khotib tadi. Hari ini Bung Hatta sudah tidak ada di punggung bumi, dia ada di dalam perut bumi, tapi cahayanya tidak padam walau ada di dalam perut bumi. Mudah-mudahan ke depan generasi muda Minang terus bisa meneruskan paduan ini, menjadikan Sumatera Barat bukan hanya tempat tanah asal pahlawan, tapi terus menjadi tanah di mana gagasan-gagasan besar bagi masa depan Republik ini terus bermunculan. Jangan padam. Saya datang ke sini bukan untuk mencerahkan. Saya datang ke sini untuk tercerahkan oleh masyarakat di Sumatera Barat. Saya datang ke sini ingin charging. Kalau baterai itu ya habisin kan biasanya, supaya dia habis ya charge ulang. Nge-charge ke mana? Nge-charge ke Rona Minang nih. Datang ke sini untuk nge-charge menyerang lagi. Karena di sini semangat yang luar biasa, yang tak bergoyang. Pemilu kemarin di banyak tempat banyak jual beli suara, betul. Di sini tak ada yang menjual suara. Di sini tidak laku jualan itu. Dia bilang, jangan kau bayar harga diriku, karena harga diriku tidak diperjualbelikan. Tidak bisa. Di banyak tempat ancaman membuat orang tumbang, imbalan membuat orang tergiur. Betul tidak? Di sini apa tidak ada itu? Pasti ada. Tapi masyarakat Minang ini Minang terbukti diancam tak bergeming, diberi imbalan tidak tertarik. Insya Allah masyarakat Minang terus istiqomah dalam perjuangan Indonesia yang lebih baik ke depan. Ini kalau saya teruskan bahaya ini. Jangan terus-terusan, jangan. Karena itu juga saya jangan khotbah di sini. Kalau saya khotbah nanti bisa offside kan. Nah, terus kalian rindu kita atas Indonesia yang lebih adil di depan. Rindu kita atas Indonesia yang seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini. Dan banyak pendiri Republik ini yang memikirkan
kecil saya banyak baca buku biografi, dan banyak biografi yang disodorkan oleh ayah ibu saya adalah banyak tokoh-tokoh Minang. Agus Salim misalnya, kemudian Bung Hatta tentu, lalu Syahrir tentu, lalu Tan Malaka tentu, Manatsir tentu. Sampai saya ini berharapnya kalau orang lain kalau besar pengen jalan-jalan ke negeri jauh, kalau saya besar itu ingin jalan-jalan ke Bukit Tinggi, ingin jalan-jalan ke Ranamina, ingin lihat jam Dadap. Akhirnya saya kuliah tahun ketiga berhasil sampai ke Minang. Saya naik bis ke Padang sampai ke Bukit Tinggi. Sampai di sana lihat jam Dadap. Ternyata tidak sebesar yang ada di foto. Saya bayangkan jam Dadap itu besar sekali. Kalau sampai di sana ternyata ukuran kecil ya. Tapi ketika saya berhenti menyaksikan lembah Ranah Sianap, indah yang luar biasa. Di pagi hari embun menutup kawasan itu, dingin tempatnya. Pada waktu itu terbayang dalam pikiran saya imajinasi pada masa awal 1900-an, pada saat anak-anak muda itu tumbuh besar di tanah ini. Tidak aneh alam yang indah ini merangsang pikiran-pikiran jernih, cerdas bermunculan dari tanah ini. Insya Allah pikiran-pikiran cerdas jernih itu terus bermunculan di masa yang akan datang. Dan saya membayangkan hari ini perjuangan kita tidak lebih ringan. Bila dulu orang tua kita melawan orang yang secara tampilan berbeda, bahasanya beda, warna kulitnya beda, budayanya beda. Hari ini kita menegakkan keadilan berhadapan dengan orang yang bahasanya sama, warna kulitnya sama, budayanya sama. PR kita jauh lebih besar, tapi kita yakin bila barisan orang-orang yang ingin perubahan ini istiqomah, insya Allah kita bisa ubah sama-sama masa depan Republik ini. Dan itu artinya kesempatan bagi kita untuk terus berjuang bersama. Insya Allah daerah Minang pesan ini terus bergaul di seluruh Indonesia. Karena itulah hari ini kita bersama-sama di Masjid Raya yang dari tampilannya saja terasa luar biasa. Dari jauh dari luar kita menyaksikan ini masjid yang beda dengan yang lain. Tidak ada duanya di muka bumi ini. Tidak ada duanya di muka bumi ini. Kalau ukuran lebarnya mungkin ada yang lebih besar, tetapi keindahan ekspresi budayanya tidak ada yang sama seperti ini. Di masjid ini seakan kita diingatkan untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk yang kita jalani sehari-hari. Di dunia yang makin bergerak cepat, yang serba bergerak cepat, setiap kembali ke masjid, kita diingatkan tentang prinsip-prinsip sederhana di masjid ini. Seperti juga di masjid yang lain, tidak ada VIP dan non-VIP. Rakyat jelata yang tak punya harta berani jalan sampai ke sof pertama dan duduk sama sejajar dengan siapapun yang hadir di tempat ini, apapun pangkatnya. Tidak ada tempat seperti itu selain masjid. Datang ke tempat acara, ada tempat-tempat khusus untuk orang-orang khusus. Di masjid tidak ada itu semua. Dan tidak ada yang merasa, oh karena saya tak punya harta, biarkan saya duduk di belakang. Oh karena saya tak punya ilmu, biarkan saya duduk di belakang. Tidak ada. Di masjid semua punya percaya diri untuk duduk di sof yang pertama. Ini mengingatkan di negeri ini harus bisa memberikan kesempatan yang sama. Siapapun berhak untuk berada di sof yang paling depan. Siapapun berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Ini pesan dari masjid untuk semua soal kesetaraan. Karena itulah di dalam dunia yang bergerak cepat ini, setiap kembali ke masjid kita merenung sejenak. Kembali ke masjid bukan untuk mundur, tapi untuk kembali ke poros
diingatkan atas pesan-pesan mendasar tentang kesetaraan. Karena dari poros itulah langkah kita untuk maju menjadi lebih tenang, lebih terang. Semoga silaturahmi ini bawa keberkahan bagi semuanya. Titip salam hangat dan hormat untuk seluruh keluarga yang mungkin pada siang hari ini belum berjumpa. Salam untuk teman kerja, salam untuk sahabat, salam untuk tetangga. Sampaikan kepada semua, mari kita terus jalankan ikhtiar kita untuk Indonesia yang lebih baik di masa akan datang. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.